Tetap dan tegak, waspada dan wibawa. Prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa bangsa dan sang panji di atas persada negeri kami. Demi Tuhan kami ini berjanji, rela binasa membela ku pertiwi. Indonesia kami puja. SH. Motor Kawasaki KLX dengan mesin berkapasitas 114 cc. Alumni Akademi Militer tahun 1997. Melintas di hadapan kita 16 motor super engine 250 cc. Selanjutnya 3 unit kendaraan taktis jenis P6 atap. Melintas selanjutnya 3 unit kendaraan PJD Land Cruiser dengan senjata CIS 12,7 mm. Disusul di belakangnya 2 unit rantis Jengle dilengkapi senjata CIS 12,7 mm dan 1 unit D-Max. Selanjutnya 2 unit rantis Komodo berlapis baja produksi PT Pindad dan 1 Hanoman. Pada baris terakhir melintas dengan gagahnya 3 unit Bassmaster yang dilengkapi dengan senjata SMB jenis CIS 12,7 mm. Selanjutnya melintas di hadapan kita 2 unit Rampur 8x8 amphibious produksi PT Pindad dan 2 unit Rampur Arisgator dari Pusat Kesenjataan Infanteri. Menyusul kemudian 3 unit tank M113A1 dari Brigif Mekanis Raider 62 Kostrad. Marilah kita saksikan bersama alutsista 42 unit ANOA dari jajaran Brigif Mekanis 1 Pengamanan Ibu Kota di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Herlambang Bayu Kusuma. Kita saksikan bersama 6 unit Rampur ANOA jenis komando. Selanjutnya 9 unit ANOA jenis mortir. ANOA jenis mortir yang dilengkapi mortir konvensional kaliber 81 mm. Nampak di hadapan kita 3 unit ANOA ambulans yang digunakan oleh tim medis. Disusul di belakangnya 3 unit ANOA jenis recovery yang dilengkapi dengan hidrolik crane yang mampu mengangkat beban 12,6 ton. Disusul selanjutnya 3 unit ANOA jenis logistik. Dan pada baris terakhir disusul dengan 10 unit ANOA jenis Apache pengangkut personil berkapasitas 10 orang dan dilengkapi dengan senjata senapan mesin 12,7 mm dan 7,62 mm dan senjata CIS 40 AGL. Seluruh ANOA merupakan produksi dari PT Pindad. Akan melintas di hadapan kita bersama alutsista dari Pusenkaf TNI Angkatan Darat. Hadirin yang kami hormati, nampak di hadapan kita bersama 1 unit Rampur Harimau yang merupakan kendaraan roda kelas medium tank produksi PT Pindad.
Selanjutnya 1 unit Rampur Badak produksi PT Pindad dan 2 unit Rampur Tarantula. Selanjutnya di hadapan kita bersama 9 unit Rampur Scorpion dan 9 Rampur Stormer dari Satuan Yonkav 9 Satya Dharma Kalabrigif 1 Kodam Jaya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kavaleri Ivan Alfa Esos. Menyusul di belakang kendaraan Stormer. Selanjutnya 3 unit Rampur Marder dari Yonkav 1 Kostrad di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kavaleri Yudi Prasetyo Purnomo Esos. Melintas di belakangnya dengan gagah 3 unit Rampur Leopard 2A4 dan 6 unit Leopard 2RI. Dengan berat tempur 63,5 ton dan 56,5 ton, Rampur Leopard 2 jenis teruji dan battle proven dalam berbagai pertempuran. Selanjutnya 9 unit Rampur Tank M109 155 mm GS dari Satuan Yon Armet 7 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Armet Roni Hermawan SHMM yang dengan gagahnya melintas di depan podium. Kendaraan tempur yang sedang kita saksikan saat ini memperkuat self-tracked Prophet Howitzer jajaran Armet GS TNI Angkatan Darat. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita Alutsista Artileri Medan di jajaran Resimen Armet 21 Kostrad. Tampak dengan gagah di depan kita 9 meriam 155 mm GS Cesar dari Yon Armet 9 Pasopati 21 Kostrad di bawah pimpinan Mayor Armet Andi Ahmad Afandi Esos alumni Akademi Militer 2003 yang telah membentuk formasi defile. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, di hadapan kita 9 unit Rampur MLRS Astros dari Satuan Yon Armet 10 Roket Brajamusti 21 Kostrad di bawah pimpinan Mayor Armet Dani Girsang alumni Akademi Militer 2003. Hadirin yang berbahagia, Astros dengan berbagai macam kaliber roket mampu menghancurkan sasaran sampai dengan 52 hektar. Hadirin yang kami hormati, telah tampak di hadapan kita bersama 1 unit Rampur Radar CM200 Sikra dari Yon Arhanud 15 Dahana Baladika Yuda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Arhanud Muhammad Ufid SIP Emipol. Selanjutnya 3 unit Starstrike MMS dan 3 unit Starstrike LML. Menyusul kemudian di hadapan kita 8 unit Rampur dari Radar Satuan Yor Arhanud Sorsa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Arhanud Khairul Huda SOS Emipol, lulusan Akademi Militer tahun 2001. Berturut-turut kita saksikan 1 unit Radar MCV, 3 unit Mistral MPCV, 3 unit Rudal Mistral Atlas. Selanjutnya telah tampak di hadapan kita 1 unit kendaraan Jihandak, 1 unit kendaraan Nubika dari Direktorat Zeni Angkatan Darat, 1 unit kendaraan Sember Portable dari Batalion Satria Yuda Kostrad, dan 1 unit kendaraan bedah lapangan dari Yonkes 1 Kostrad. Berikutnya di hadapan kita 2 unit ambulan dari Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, 1 unit ambulan mini ICU dan 1 unit ambulan transport. Selanjutnya 3 unit Rasus Direction Finding dari Batalion Perhubungan Angkatan Darat di bawah pimpinan Letnan Kolonel CHB Bambang Agung Prasetyo. Mengakhiri defile Alutsista TNI Angkatan Darat, tampak di hadapan kita alat utama Bekang TNI Angkatan Darat
di bawah pimpinan Letnan Kolonel CBA Teddy Rudianto, 1 kendaraan dapur lapangan mobile, 2 unit swambut. Disusul di belakangnya 2 unit jet ski dan 1 unit hovercraft Raja Wali. Berilah tepuk tangan yang meriah untuk alutsista TNI Angkatan Darat. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan, selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama alutsista tempur kebanggaan TNI Angkatan Laut. Mengawali alutsista tempur adalah alutsista tempur pasukan khusus TNI Angkatan Laut, terdiri dari 1 unit aligator, merupakan kendaraan komando dari seluruh material TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Kolonel Marinir Nanang Saifullah yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Detasmen Jala Mangkara. Menyusul berikutnya 2 unit Rubicon, 3 unit Sea Raider yang mampu dengan cepat melaksanakan manuver di laut. Selanjutnya 3 unit Sea Raider besar yang mempunyai jelajah 300 km dengan kecepatan mencapai 43 knot di laut. Berikutnya 3 unit kendaraan chamber yang mempunyai kemampuan mendukung medis dalam operasi penyelaman. Selanjutnya melintas di hadapan kita kendaraan taktis komando pasukan kata Koarmada 1 di bawah pimpinan Kolonel Laut Pelaut Johan Wahyudi SE, jabatan Komandan Satuan Komando Pasukan Kata Koarmada 1. Diawali dengan kendaraan komando Jeep Rubicon, kendaraan taktis Ceta, dan kendaraan ELV. Disusul oleh kendaraan kontra sabotage driver propulsion vehicle. Selanjutnya 3 unit kendaraan Sea Rider, underwater, subcamber, dan high speed watercraft. Selanjutnya 2 unit chamber mobile, 1 unit ambulan, dan 1 unit kendaraan EOD. Sebagai penutup, kendaraan 3 unit truk Reo Koarmada 1. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya alutsista tempur Brigade Infanteri Korps Marinir TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir Kolonel Marinir Amir Kasman, terdiri dari 1 unit Kia Komando, 3 unit radar Huges yang bertujuan untuk memantau daerah sekitar dengan radius sampai 2 km. Menyusul kemudian 3 unit truk Reo, 3 unit truk Isuzu, dan 3 unit perahu karet. Selanjutnya 3 unit Sea Rider besar dan 3 unit truk Isuzu. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya alutsista tempur Resimen Kavaleri Korps Marinir TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Komandan Resimen Kavaleri 1 Marinir Kolonel Marinir Ahmad Sofan, terdiri dari 13 unit Rampur BMP-3F dengan senjata utama Canon kaliber 100 mm dan kaliber 30 mm. Menggunakan sistem kendali senjata secara elektrik dengan kemampuan jelajah di laut 10 km per jam. Menyusul berikutnya 6 unit Rampur LVT-7A1 dengan senjata utama M85 kaliber 12,7 mm. Terdapat 8 tabung pelontar granat dengan menggunakan sistem kendali senjata secara elektrik. Menyusul selanjutnya 3 unit Rampur BTR 50 dengan senjata utama 12,7 mm, senjata bantu Jeep MG 7,62 mm. Berikutnya 5 unit Rampur BTR 4 dengan senjata utama Canon kaliber 30 mm dan 1 unit kendaraan bengkel. Hadirin, melintas selanjutnya di hadapan kita bersama adalah alutsista tempur Resimen Artileri Korps Marinir TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Komandan Resimen Artileri 1 Marinir Kolonel Marinir Iwayan Sumaryana, terdiri dari 1 unit Tatrapan, 6 unit Howitzer 105 mm
dengan senjata kaliber 105 mm dan kemampuan menembak 12 butir per menit. Berikutnya, 3 unit MLRS Vampire dengan senjata kaliber 122,4 mm sebanyak 40 laras. Menyusul berikutnya, 3 unit RM70 Grad, 3 unit MLRS Norinco 90B dengan dioperasikan 4 awak dengan sistem penembakan dalam waktu 1 menit. Menyusul kemudian 3 unit Rampur BVP-2 memiliki senjata meriam penangkis serangan udara kaliber 30 mm dengan daya tembak 550 butir per menit. Menyusul selanjutnya 3 unit meriam 35 mm AA Twin Gun, 2 unit kendaraan Hino penarik power supply unit, dan 1 unit radar Howo. Hadirin yang berbahagia, melintas berikutnya di hadapan kita bersama adalah Alutsista Tempur Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir Kolonel Marinir I Dewa Rake Susila, terdiri dari 1 unit Kia Komando, 2 unit Komop yang berfungsi sebagai sentral komunikasi. Melintas selanjutnya 4 unit Monov DDF untuk menentukan lokasi, 3 unit rumah sakit lapangan, 3 unit Ganila, dan 3 unit kendaraan bengkel yang senantiasa membantu kesiapan operasional kendaraan di satuan. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas material-material kendaraan taktis TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Pasukan Roni Wijaya, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2001. Melintas di depan kita 1 unit DMF-30 Alpha dan 2 unit P6 ATV buatan PT SSE. Di belakangnya melintas 1 unit P2 Komando, 1 unit Nubika First Responder, dan 1 unit Jihandak Stratos. Kemudian melintas 3 unit kendaraan DC Hilux Gatling Gun yang sudah dilengkapi dengan mounting Gatling Gun kaliber 7,62 mm. Kemudian di belakangnya melintas 1 unit kendaraan Jungle Hunter, 1 unit Ransus Mars yang digunakan oleh tim aksi khusus Bravo dalam melaksanakan serbuan pesawat dan serbuan gedung. Selanjutnya melintas 1 unit Rantis Defender, 1 unit Rantis Convergent Communication System, dan 1 unit Rantis Efficiency Transmission System. Selanjutnya melintas 1 rantis Jihandak dan 2 rantis EOD yang merupakan alutsista dari Sat Bravo Paskas. Di belakangnya melintas 8 unit APC Turangga merupakan kendaraan taktis dari Batalion Komando Korps Pasukan Khas. Kendaraan taktis lapis baja buatan anak bangsa ini dilengkapi dengan proteksi anti peluru sampai dengan kaliber 7,62 mm dengan konstruksi V-HAL. Selanjutnya, melintas 3 unit kendaraan taktis komunikasi lapangan, merupakan kendaraan yang dimiliki oleh Mako Korps Paskas. Di belakangnya, melintas 6 unit Mercy yang membawa target drone S-70 dan rudal Kiwi 3, termasuk salah satu jenis rudal ground to air. Selanjutnya, melintas 2 unit kendaraan Smart Hunter yang berfungsi untuk mengamati semua wahana udara. Di belakangnya melintas 2 unit GPS Jammer merupakan alutsista dari Detasemen Pertahanan Udara Paskas yang berfungsi untuk mengacak GPS pesawat ataupun rudal yang berbasis GPS. Selanjutnya, melintas 1 unit Rantis Mobile Meteorology System, 1 unit VCP Mobile Multipurpose, dan 1 unit Mobile Command Post. Di belakangnya melintas 1 unit Mobile Low Altitude Air Defense dan 1 unit Direction Finder. Selanjutnya melintas 1 unit Communication Mobile, 1 unit Takan, dan 1 unit Direction Finder. Dan sebagai penutup, rangkaian defile melintas 2 unit Rantis Orlikon Schedule dan 2 unit Rantis Rudal Siron yang merupakan alutsista pertahanan udara yang dimiliki oleh Detasemen Pertahanan Udara Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara.
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, mengakhiri defile material tempur Alutsista TNI, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Alutsista TNI.